insya Allah akan disampaikan tablik akbar oleh Ustadz masyhur kita, yaitu Ustadz Syamsuddin Nur Makkah, yaitu yang biasa mengisi acara di Trans TV Islam Itu Indah. Kepada Ustadz Syamsuddin Nur Makkah, waktu dan tempat kami persilakan. Faldol alaihi mashkuro. Tala'al badru Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khaliqil wujudi minal adam wa ja'ilin nuri minal zulam wa mulkit taubati 'alan nadam wa mukhrijis sadri minal alam fanashkuruhu 'alal masa'ib kama nashkuruhu 'alan ni'am fanusalli 'ala rasulihil akram sayyidi waladi adam alladzi bushira bihi Isa ibn Maryam حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم فصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس العرب منهم والعجم فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Jamaah bukan woi ye ulang jamaah oh jamaah alhamdulillah. Jawabannya itu iye, karena yang bikin Ustadz Maulana. Ustadz Maulana orang Bugis. Orang Bugis kalau dipanggil jawabnya iye. Iye itu sapaan sopan, paling sopannya. Jadi kalau dipanggil nak, iye. Ibu, iye. Bapak, iye. Jamaah.
jamaah? Alhamdulillah. Malam ini malam yang berberkah, di mana di tempat lain orang lomba makan kerupuk, di sini lomba apa? Di sini malah mengadakan acara tablik akbar. Saya tidak mau sebut acara santunan, karena santunan itu tidak usah diacarakan. Kalau mau menyantuni, santuni tiap hari. Jangan cuma anak yatim bahagia sekali setahun. Santuni, bahagiakan mereka tiap hari. Sayangi mereka. Dan jangan jauh-jauh cari anak yatim. Siapa tahu ibu punya keluarga sendiri, keponakan sendiri, atau orang yang ada di rumah ibu. Itulah anak yatim terdekat. Kalaupun tidak ada, dicarikan oleh panitia. Namun malam hari ini diacarakan karena istilahnya lebarannya. Betul? Jamaah. Kalau menyantuni itu ada syaratnya. Apa? Ada. Sholat pun sebelum sholat ada syaratnya. Orang kalau mau sholat harus apa dulu? Berwudu kalau dia hadas kecil. Kalau dia hadas besar dia harus mandi. Artinya dirinya harus bebas dari hadas kecil ataupun hadas besar baru bisa sholat. Kalau dia sudah bebas dari najis, bebas daripada hadas orangnya, apanya lagi yang diperhatikan syaratnya? Pakaiannya. Boleh nggak orang sholat kalau pakaiannya ada najisnya? Nggak boleh. Cari pakaian yang suci, bukan yang bersih, yang karena suci itu, bersih itu belum tentu suci. Suci dari najis. Sudah bersih dirinya, sudah berwudu, sudah bersih juga pakaiannya, tapi tempatnya ada najis. Apakah sah? Tidak. Cari juga tempat yang suci dari najis. Barulah setelah orangnya bebas daripada hadas dan najis, pakaiannya bebas daripada najis, tempatnya bebas daripada najis, barulah dia boleh melaksanakan sholat. Berarti orang kalau mau sholat itu ada syarat sebelumnya. Jamaah. Orang kalau mau sholat itu ada syarat sebelumnya. Berbeda kalau santunan. Beda kalau santunan. Kalau sholat syaratnya itu sebelumnya, tapi kalau santunan itu syaratnya setelahnya. Makanya malam hari ini ceramahnya setelah santunan. Kenapa? Supaya diajarin, biar jadi santunannya, biar ada pahalanya santunannya, biar tidak tertolak pahala sedekahnya. Kenapa? Karena kalau sholat syaratnya sebelum, tapi kalau sedekah, infak, zakat itu syaratnya setelah. Jamaah. Kenapa heran? Oh, lebih ganteng daripada di TV. Masa sih? Terpaksa saya turun ke situ. Kata bapak-bapak yang di atas, percuma saya naik ke panggung, ustadznya turun ke bawah. Tapi karena kalau di bawah mic-nya storing, Bu, jadi terpaksa saya naik kembali lagi ke atas. Bunyi-bunyi. Terima aja. Masa sih, Bu, lebih ganteng aslinya daripada TV? Berarti TV-nya burem. Jamaah. Lebih gede di mana, di TV atau aslinya? Kalau di TV kecil ya? Oh, berarti TV-nya kecil. Jamaah. Jadi udah tahu ya kalau sholat itu syaratnya sebelumnya. Izin Pak Kiai, ada Ketua MUI, ada Pak Lurah, ada sesepuh-sesepuh kita, para ustadz dan ustadzah, para guru, ada Ustadz Azhar. Karena Ustadz Azhar lah saya bisa hadir ke sini. Ustadz Azhar warga baru katanya di sini ya. Baru berapa lama Ustadz? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun tapi udah ngajar ngaji di belakang, ngajarin anak-anak tahfiz. Bayangkan kalau Ustadz Azhar meninggal,
Maksudnya kalau Ustadz Azhar meninggal pahalanya banyaknya itu Bu. Tapi saya pesan sama Bapak Ibu, jangan pahalanya itu dikasih semua ke Ustadz Azhar. Jangan Ustadz Azhar semua yang ngajarin anak ibu baca Al-Fatihah. Ibu lah yang ngajarin sendiri. Ibu ngajarin, bapak ajarin sendiri anak baca basmalah. Kenapa kalau Ustadz Azhar semua? Ustadz Azhar semua yang dapat pahalanya. Setiap anak sholat baca Al-Fatihah, dapat lagi Ustadz Azhar. Ibu dapat pahalanya kapan? Kalau semuanya dilimpahkan kepada guru ngajinya. Kata ibu, ya karena kami juga nggak bisa ngaji Ustadz. Oh salah siapa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, kata Allah. Sungguh telah dimudahkan Al-Qur'an itu. Al-Qur'an itu mudah. Tidak susah itu baca Al-Qur'an. Al-Qur'an turun kepada umat Islam. Al-Quran turun kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Rahmatan lil alamin, hudal lil muttaqin. Bukan hanya turun untuk orang Arab. Karena banyak orang bilang, Ustaz, ya terlanjur begini lidahnya, susah bilang fa. Kalau Sunda itu biasanya susah bilang fa. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau orang Jawa susah bilang za. Ijajul jilatil ardu jiljalaha. Kalau orang Makassar, saya orang Makassar, orang Bugis susah bilang za, semua jadi es. Bisa sulsilatil ardu silsalaha. Semuanya pakai NG. Jadi kalau imamnya bilang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Tapi kita semua bisa belajar. Saya orang Bugis, dulu saya begitu. Tapi karena belajar akhirnya bisa. Semuanya bisa. Karena Al-Quran turun untuk orang Islam, bukan hanya turun untuk yang lidahnya Arab. Kalau mau belajar, berapapun usianya, datang ke Ustadz Azhar. Ustadz, jangan cuma anak kami yang diajarin, kami nih emaknya pengen belajar juga. Bapak juga datang, belajar ngaji. Belajar dari alif, ba, ta, fa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, bod. Sehingga sebut nama aku tidak salah. Siapa namaku? Hah? Buat pakai syah. Syam, ya. Syam, gak usah gerakin bibir, gak usah Syam. Sok cantik itu namanya. Syam. Lagi biasa aja Syam. Ya, syah, syashishu, bash. Ya. Beda kalau sad, ya, itu karena lidahnya ke gigi belakang. Sad, sasisu, bas. Siratal ladzina ihdinas siratal mustaqim. Banyak itu orang membaca ihdinas sirata, salah besar. Ihdinas si pakai sad. Ihdinas siratal mustaqim. Sirata, kalau tidak bisa bilang sad, lebih baik bilang esa. Ihdinas sirata daripada syirata. Ya. Ihdinas si sasisu bas. Susan, jangan ihdinas syiratal mustaqim. Syirata salah, sad pakai sad. Jamaah, kok malah ikro? Jadi ternyata kalau sholat itu syaratnya sebelumnya, tapi kalau santunan, sedekah, zakat, infak itu syaratnya setelahnya. Wih, kok bisa Ustaz? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah.
orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Malam ini ngeluarin harta tidak? Ngeluarin harta tidak? Ngeluarin? Enggak. Terus ibu ngapain di sini? Hah? Kan katanya acara santunan. Mana santunannya? Ngeluarin harta tidak malam hari ini? Panitia yang ngeluarin. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Oke lah, malam ini tidak. Tapi kalau lagi sedekah, pernah sedekah? Pernah ngeluarin harta? Pernah. Dengerin syaratnya, kata Allah, orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, ada syaratnya. Tsumma la yutbi'una ma anfaqu. Kemudian tidak mengikut sertakan atas apa yang dikeluarkan. Oh, tidak boleh diikut sertakan. Apa yang tidak boleh ada di dalam sedekah itu? Manna wala adha. Menyebut-nyebut pemberiannya dan menyakiti perasaan si penerima. Jadi syaratnya sedekah bukan sebelumnya, tapi setelahnya. Banyak orang setelah santunan, setelah bersedekah, dia ungkit-ungkit, habis pahalanya. Jangan diungkit-ungkit sedekahnya. Iya Allah, ibu itu dia omongin aku, padahal aku dulu sering bantu dia. Maka hilanglah pahala bantuanmu. Maka hilanglah pahala bantuannya. Mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut pemberiannya. Saya sering bantuin itu, saya yang bantuin itu sehingga dia sukses sekarang. Gara-gara saya itu pernah tinggal di rumah saya dulu waktu itu, waktu dia masih sekolah. Nah, subhanallah. Jangan menyebut-nyebut pemberian. Sama dengan menyebut-nyebut itu begini. Santunan, ada sedekah, kasih amplop. Setelah kasih, belajar yang baik nak ya, jangan harus jadi orang sukses ini segala macam. Disebut-sebut, udah kasih aja. Ya, saya tidak mau lihat lagi kau tahun depan meminta, harus tahun depan kau yang memberi. Kelihatannya motivasi, tapi bisa jadi menyebut-nyebutnya. Maka kalau kasih, selesai, kasih saja. Tidak usah disebut-sebut lagi. Oke? Jamaah. Dari tadi saya ceramah banyak anak kecil lewat-lewat. Tapi begitu memang anak-anak. Kalau anak-anak yang lewat-lewat tidak apa-apa bu, lari-lari, kalau lompat-lompat ke sini nggak apa, mau ngobrol apa terserah. Namanya juga anak-anak. Nah, kecuali kalau ada janggotnya sih lari-lari, tangkap cepat. Sudah berkumis lari-lari di sini kita lagi ceramah, tangkap segera. Jamaah. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Jangan juga menyakiti perasaan si penerima. Jamaah. Makanya ada kiai itu tidak setuju dengan acara seperti ini. Ada seorang kiai mengatakan, saya paling menentang acara santunan itu dimeriahkan. Kenapa? Kita tidak tahu perasaannya anak-anak dipamer di depan sini. Bisa jadi sakit hatinya, bilang ya Allah saya juga tidak mau berada di sini, tapi takdirku mengatakan bapakku sudah mati. Jadi terpaksa saya ada di sini. Sakit hatinya. Kalau mau bahagiakan anak yatim, bawa ke mall, ajak main, ajak belanja. Tidak usah dipanggil anak yatim ke rumah kita baca Yasin. Ngapain? Kita yang baca Yasin di rumah sendiri. Panggil anak-anak di rumah berdoa. Udahlah di asrama mereka udah berdoa terus itu. Mereka sudah cukup bilang amin aja, udah selesai. Ya, tidak usah, panggil aja, bahagiakan. Menyantuni anak yatim, bahagiakan. Nabi kan pernah lewat setelah lebaran, setelah sholat Id, Nabi melewati jalan, ada segerombolan anak-anak kecil bermain. Tiba-tiba ada satu anak menyendiri, menangis. Ditanya sama Rasulullah, kenapa engkau tidak bergabung dengan mereka? Katanya, tidak ada baju baruku, saya tidak punya baju baru. Terus, tidak ada juga bapakku, saya anak yatim ya Rasulullah. Kalau begitu, maukah engkau bersaudara dengan Fatimah? Artinya, maukah engkau jadi anak angkatku?
Maka anak tersebut pun tersenyum. Kata Nabi, ayo pulang ke rumahku. Diajak pulang sama Rasulullah, diberikan pakaian terbaik, dibahagiakan. Apakah disuruh mengaji, disuruh sholat? Tidak disuruh mengaji, tidak disuruh sholat. Langsung dikasih pakaian terbaik. Lalu kembali kepada teman-temannya, ye, baju baru, baju baru. Kata teman-temannya yang tadi sama-sama, kok bisa baju baru? Kenapa? Saya baru diangkat menjadi anak. Siapa yang mengangkatmu? Rasulullah yang mengangkatku jadi anaknya. Aku jadi anak Rasulullah SAW. Apa kata teman-temannya? Coba ku tahu, andaikan aja bapakku juga udah mati. Saking melihat bahagianya sang anak ini. Kita ngundang anak tuh, ada nggak yang bahagia ini? Bahagia nggak malam ini? Bahagia nggak? Jangan kayak tertekan. Kalian terpaksa nggak? Kalian kalau ngantuk pulang ya? Kalau ngantuk pulang, boleh pulang. Jangan karena dengar ceramah. Kalian tidak perlu dengar ceramah, tidak usah. Kalian bahagia aja kerjanya. Kalian bahagia. Kalian udah bahagia, udah dapat makan, udah dapat amplop, mau pulang, silahkan pulang. Biar yang dengar ceramah sini yang panitia aja. Bentar. Mau Pak Kiai suruh pulang, pengen pulang. Pengen pulang? Emang mau pengen pulang mau kemana lagi? Emaknya nggak mau, emaknya masih betah. Mau pulang nggak? Kenapa mau pulang? Ngantuk. Sini. Jangan. Masih ngantuk enggak? Masih ngantuk? Enggak. Woi, enggak usah di store, kau aja ambil. Enggak usah di store. Maunya setoran lagi. Itu buat beli itu apa? Paket data buat main PUBG. Buat main Mobile Legend itu. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Sini dulu, nak. Nama siapa? Nama. Kenalan dulu kita. Dulu di sini. Nama siapa? Muhammad Alan. Halan Manchester City. Alan. Coba hadap sana dulu, hadap kamera sana. Kameranya itu. Lambaikan tangan kalau sudah tidak sanggup. Umur berapa? 9 tahun. Tinggal di mana? Bentang. Di mana? Cibentang. Di mana tuh? Gang Palem. Siapa yang suruh turun? Sini dulu lah. Bentar aja, daripada ngantuk. Sini dulu sekali lagi. Bacakan suratul Fatihah. Daripada ku ambil kembali. Al-Fatihah, cepat. Al-Fatihah aja. A'udzubillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Masya Allah. Ganteng banget tau ini. Ganteng banget dia. Coba lihat sana. Masya Allah. Kayak Ariel Noah. Coba duduk. Lan. Giliran disuruh bilang ganteng. Gak mau duduk dia. Jamaah. Bahagiakan mereka. Bahagiakan. Ya. Bahagiakan. Ada juga orang dapat hadisnya mengusap kepala. Ngusap doang dia. Gak ngasih apa-apa. Kasih dulu baru usap-usap. Tiba-tiba anaknya orang asup. Jamaah, jangan menyakiti perasaan si penerima. Jangan menyakiti perasaan si penerima. Coba baris dulu. Yang yatim sebelah kanan, janda-janda di tengah, fakir miskin sebelah kiri. Sakit hatinya orang itu. Sakit. Pelan-pelan. Jangan sakiti perasaannya si penerima. Ada acara santunan di rumahnya, dia undang anak yatim, dia undang fakir miskin datang ke acaranya, tapi dia kasih beda makanannya. Kalau anggota DPR yang datang kasih meja VIP, orang-orang kaya VIP makanannya di dalam segala macam. Giliran fakir miskin, udah bu, bentar bu ya, ini nasi box. Jangan, ya.
Bahkan Nabi melarang kita menghadiri acara yang mana undangannya hanya untuk orang kaya, orang miskin tidak diundang. Jangan hadir acara yang begitu. Kalau ada orang bikin acara yang diundang hanya orang kaya, walaupun kita orang kaya, kita dapat undangan nih, wah diundang kita, tapi ternyata yang fakir miskin tidak diundang, jangan hadir. Walaupun kita wajib menghadiri undangan, tapi kalau ada undangan yang zalim seperti itu, jangan hadir. Jangan menyakiti perasaan si penerima, bahagiakan. Ibu, tinggikan derajatnya orang yang menerima. Sambungan ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Kata Allah, qaulun ma'rufun, ucapan yang baik. Ma'ruf, arafah, tinggi. Artinya apa? Ucapan yang mengangkat derajatnya orang, lebih baik daripada sedekah tapi menjatuhkan harga dirinya orang. Ada nggak sekarang sedekah menjatuhkan harga diri orang? Santunan. Bentar ya Pak ya, divideokan dulu. Bentar ya. Bentar ya Pak ya, difoto dulu. Itu menjatuhkan harga diri. Tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Jangan. Kalau mau dokumentasi, kan biasa juga ada orang butuh dokumentasi. Panitia nih, dia mau santunan, tapi ini kan orang ada donatur. Kata jadi supaya donaturnya percaya, dia foto. Tapi mohon izin dulu kepada si penerima. Kalau penerima bilang boleh Pak, nah silahkan. Tapi kalau tidak minta izin, jangan main ambil-ambil gambar aja. Sakit hatinya orang. Siapa tahu diupload, dilihat sama keluarganya. Ya Allah, kukira sukses di Jakarta, ternyata menerima santunan. Menjatuhkan harga diri orang lain. Kata Allah, qaulun ma'ruf, ucapan yang meninggikan derajat orang lebih baik daripada sedekah tapi menjatuhkan harga diri orang. Nah, makanya kalau mau sedekah, angkat derajatnya orang. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Kata Allah, Allah itu maha kaya. Jadi yang bersedekah tidak usah sok kaya. Allah tutup ayatnya dengan mengatakan, dialah Allah yang maha kaya. Engkau wahai yang mengeluarkan sedekah, mengeluarkan santunan, tidak usah sok kaya. Allah lebih kaya, Allah maha kaya. Dan Allah juga Al-Halim, yang maha lembut. Kenapa Allah tutup ayatnya ini dengan mengatakan dia kaya, dia lembut? Kenapa? Seakan-akan memberikan pelajaran kepada kita. Selembut apapun cara kita bersedekah, kadang-kadang juga masih sakit hatinya yang diberikan sedekah. Maka mesti sangat berhati-hati ketika kita membantu orang lain. Jangan merasa diri kita lebih baik daripada yang kita bantu. Jangan merasa diri kita lebih kaya daripada yang kita bantu. Jangan merasa kita punya kuasa dibandingkan yang kita bantu. Bisa jadi di hadapan Allah dia lebih mulia daripada kita. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi apa syarat setelah sedekah? 1. Jangan mengungkit-ngungkit. 2. Jangan menyakiti perasaan. Kata Allah dalam Al-Quran, lanjutan ayatnya, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum. لا تبطلوا صدقاتكم